Halo semua, balik lagi bersama saya Tori Bijaksana di BTS Game Mobile. Ya, pasti kalian pada nungguin kan bagaimana sih dapat Poco M3. Haha, kasihan banget yang kemarin nggak dapat di flash sale ya. Gak apa-apa, daripada kalian nyesel nggak dapat, mending tonton video ini karena hari ini kita bakal ngomongin Poco M3 yang sama si Poco disebut sebagai the new entry level killer. Yuk, langsung aja kita bedah di sini. Ngomong-ngomong, Poco M3 ini dijual mulai dari harga 1.700.000-an ya. Atau kalau misalkan di flash sale sama ongkirnya bisa kena 1,8 jutaan. Ini untuk varian yang 4GB 64GB. Untuk varian 6 dan 128GB tentu lain ceritanya. Ini adalah varian yang 4GB 64GB. Di sini sudah ada tulisan warna biru. Secara bungkus ini mengingatkan saya kepada serial Realme Narzo 20 yang warnanya mirip banget dengan ini. Bedanya dia lebih gelap sedikit ya. Kalau si Realme itu kuning cerah, ini ada kuning gelap. Oke, langsung saja kita simak. Di beberapa desain dari si Poco M3 ini dibandingkan dengan Poco X3 itu cukup berbeda ya, signifikan banget malah. Kalau si Poco X3 dulu pakainya modul bungkusnya tuh hitam kombinasi kuning yang sekarang dipakai oleh si Poco M3. Nah, kalau dibalik sekarang posisinya hampir sama. Dia pakai belakangan yang kuning semua, tapi beda warna ini. Oke, langsung saja kita buka sekarang. Ngomong-ngomong, serial Poco M3 ini memang jadi salah satu buruan pada akhir bulan Januari ini ya. Karena selain harganya yang ditawarkan itu gila, juga barangnya cukup sulit ditemukan. Bahkan baru saja si Poco Global itu ngasih pengumuman kalau si Poco M3 terjual 50.000 unit dalam waktu 5 menit di marketplace waktu flash sale hari pertama. Sayangnya ini nggak semua orang akhirnya kebagian karena menurut Poco M3 atau Poco Global dikhawatirkan itu dapat merugikan orang banyak. Jadi akhirnya si Poco membatalkan transaksi bernilai miliaran rupiah. Agak gendeng juga sih sebetulnya si Poco Global ini, termasuk Poco Indonesia ya. Tapi secara pribadi saya juga mengapresiasi ini langkah yang mungkin bisa dibilang tepat dan positioning yang sangat istimewa juga karena bisa menaikkan harkat martabat si Poco sendiri ya. Oke, let's go. Poco fans, kita buka sekarang. Poco M3 464. Yes. Oke, seperti biasanya kalau misalkan kita beli Xiaomi selalu dapat ucapan terima kasih dari Alvinse selaku Country Director Xiaomi Indonesia. Kalau ini khususnya si Poco yang punya visi menyempurnakan terobosan inovasi tanpa batas. Oke, langsung kita disambut dengan sebuah kata Poco di sini dan kita langsung aja buka di dalamnya. Di sini sudah ada unitnya, cuman kita singkirkan dulu unitnya dan kita telisik dulu si bungkus dari kotakan ini. Kira-kira dapat apa saja waktu pembelian Poco M3 ya. Kebetulan kemarin kita dapatnya di Mi Store, sama-sama juga di flash sale hari pertama. Kita dapat yang 464. Ya, yang jelas kita dapat SIM ejector, kemudian buku panduan Poco, kemudian kartu garansi yang secara estetika ini lebih menarik daripada biasanya, dan tentu sebuah softcase. Kita tengok dulu aja softcase-nya seperti apa. Ini mirip dengan softcase-nya dari Mi 10T yang kemarin kita terakhir unboxing dan review, juga modelnya kayak begini. Dalamnya kasar, belakangnya lembut, dan ini sudah ada grafir modul kameranya yang sepertinya sudah didengungkan. Oke, let's go. Kita simak. Sebelum kita masuk ke unitnya tentu ya, kita tengok dulu kita dapat apa saja di dalamnya. Seperti biasanya kita juga bakalan dapat USB Type-C dengan warna putih dengan kabel yang agak tebal, dan barangkali ada yang teman-teman mengharapkan USB-nya jadi Type-C to Type-C ya, cuman ini kita masih dapatnya yang USB to Type-C. Oke, terus berapa kira-kira kekuatan daya dari angka yang nggak seperti biasanya ini kawan-kawan. Jadi si
kepala cas bawaan dari Poco M3 ini bisa ngecas dari 20 hingga maksimal di 22,5 watt. Wow, keren ya. Dengan kapasitas baterainya yang 5000 mAh, ini menurut saya cukup berimbang dibandingkan kalau misalkan hanya dikasih sebesar 18 atau 15 watt apalagi. Oke, let's go. Kita sekarang simak si Poco M3. Nggak seperti biasanya sebetulnya. Si Poco ini tumben-tumben ngasih spesifikasinya di plastik bungkus handphonenya. Ada logo Poco, kemudian 48 megapiksel AI triple camera stunning night mode, kemudian 6000 mAh, high charge cycle battery. Kalau yang di Poco sendiri dikatakan cas maksimalnya 18 watt fast charge ya, tapi kalau kita cek di kepala chargernya tadi, kita bisa mendapatkan cas 20 hingga 22,5 watt. Menarik. Layarnya 6,53 inch Full HD Plus dot drop display, dual speaker, dan menggunakan Qualcomm Snapdragon 662 11 nanometer energi efisien prosesor. Oke, kita langsung saja buka si Poco M3 ini. Wow. Oke. Ya, HP 1,8 jutaan tapi yang kelihatan sangat berkelas ya ini, Poco M3. Kita lihat dulu video yang satu ini. Oke, baik teman-teman. Secara desain ini sangat menarik. Kenapa? Karena dibuat seperti seolah-olah ini dari kulit ya, meskipun ini masih menggunakan material plastik. Dan secara pribadi saya suka banget dengan desain yang ditampilkan dari Poco M3 ini. Dan lama banget saya nggak dapet HP yang ngasih jack audio di atas ya, di bodi atasnya, karena kita sudah sering tahu jack audionya itu berdampingan dengan USB yang ada di sini. Dan hari ini Poco ngasih kejutan dengan ngasih jack audio 3,5 mm nya di sebelah sini. Ini menarik. Dual speakernya terlihat sangat jelas sekali dengan 3 lubang dan di bawah 3, di atas 3 dengan model yang cukup berbeda. Dan yang paling signifikan adalah si Poco nggak meninggalkan logo Poconya yang dianggap oleh beberapa orang terlalu besar, tapi secara pribadi saya anggapnya ini jadi kayak daya tarik tersendiri. Oh, HP-nya Poco, HP-nya Poco, HP-nya Poco. Barangkali ini meskipun agak berbeda ya kelasnya ya, tapi mungkin suatu saat dia bakal bisa menyamai si iPhone. Ini prediksi saja sih, meskipun masih jauh barangkali ya. Secara brand, Xiaomi sudah menduduki tingkat ketiga brand terfavorit di dunia. Bahkan ngomong-ngomong sekarang, triple kamera dari Poco M3 ini desainnya sebetulnya biasa saja ya, sebetulnya biasa. Yang membedakan adalah aksen warna hitam di sekelilingnya yang menjadikan Poco M3 ini jadi lebih menarik. Jadi kesan perbedaan yang sedikit ini loh yang bikin si Poco M3 agak menonjol. Mohon maaf kalau misalkan saya terlihat sangat menggebu-gebu menyampaikan informasi ini. Cuman secara pribadi saya puas banget ketika first impression saya melihat si Poco M3 ini. Oh ya, dia sudah menggunakan set fingerprint di sebelah kanan. Jadi semakin mudah akses dalam mengunci dan mematikan layar. Oke kawan-kawan, sayangnya kita belum bisa ngebahas secara detail ya. Nanti secara detail bakal kita bahas di review yang lebih jauh lagi. Ini kita ngomongin sekilas saja. Yang pasti dia sudah 6000 mAh, disematkan 18 watt fast charge. Meskipun kalau kita cek di kepala casnya dia bisa sampai ngasih 20 hingga 22,5 watt. Dan yang pasti lagi harganya itu bisa bikin kita nyaman di kantong.
kantong karena hanya 1,8 jutaan. Nah, apakah si Poco ini bakalan jadi barang goib? Pertanyaannya itu perlu dijawab, dan kemungkinan juga beneran goib juga ya, seperti kakak kandungnya ini si Poco X3 NFC. Sekian dulu video kali ini, nanti kita bakal bahas lagi lebih detail di video selanjutnya. Saya Tori Bijaksana, sampai jumpa. Boom.